Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Sidik dari kelas 12 IPS 4 dengan nomor absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan peraturan bulu tangkis. Peraturan bulu tangkis adalah sebuah ketetapan yang harus ditaati dalam pertandingan oleh seluruh pemain bulu tangkis di dunia. Seorang pemain bulu tangkis tidak cukup jika hanya memiliki skill ataupun kemampuan yang hebat, namun ia juga harus memahami dan mematuhi dasar bulu tangkis yang sudah disepakati dalam permainan bulu tangkis. Oke, itu pengertian dari peraturan bulu tangkis. Sekarang kita menuju ke peraturan tempat dan perlengkapan bulu tangkis. Yang pertama adalah peraturan lapangan. Ukuran lapangan bulu tangkis sesuai standar internasional sudah direncanakan atau ditentukan oleh Badminton World Federation atau disebut dengan BWF. Lapangan bulu tangkis harus berbentuk segi 4 atau persegi panjang dengan ukuran 13,40 meter dalam kurung dapat dipakai dalam pertandingan tunggal dan ganda. Lapangan ditandai dengan garis warna yang dapat terlihat seperti warna hitam, putih, kuning, dan warna lainnya pada batas ukuran yang sudah ditentukan. Tebal garis lapangan tersebut adalah 3,8 cm. Garis tersebut juga menjadi batas out badminton. Permukaan lapangan dianjurkan terbuat dari kayu atau bahan sintetik yang supaya tidak mengakibatkan cedera pada pemain bulu tangkis. Itu peraturan dari lapangan ya. Sekarang adalah peraturan tiang. Tinggi kedua tiang bulu tangkis adalah 155 cm dari lantai. Kedua tiang tersebut harus kuat untuk menjaga jaring tetap tegang atau erat tidak kerut ya. Dan tiang harus ditempatkan pada garis batas di samping lapangan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Kemudian ada peraturan jaring atau net. Jaring atau net bulu tangkis harus dibuat dari tali yang halus disamak dan dijala dengan jarak 1,6 cm sampai 2,0 cm. Net harus dipasang terentang dan erat dan kuat di antara kedua tiang dan mempunyai lebar 76 cm. Pada bagian ujung atas net harus berada 152 cm dari lantai pada pertengahan lapangan dan 155 cm dari lantai pada kedua tiang. Net juga harus mempunyai tepi dari pita putih dengan lebar 7,6 cm tersebut dan dilipat dua. Di tengah pita tersebut kita diberi kawat atau tali yang ditarik dan dieratkan dari kedua kawat atau kedua ujung tiang ya. Selanjutnya adalah peraturan shuttlecock atau yang disebut dengan cock. Shuttlecock atau cock harus mempunyai berat 4,8 sampai dengan 5,6 cm. Cock juga harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang diletakkan pada kepala dari gabus yang berdiameter 2,5 sampai 2,9 cm. Panjang bulu cock dari kedua ujung yang menempel pada dasar kepala gabus adalah 6,2 cm sampai dengan 6,9 cm. Bulu-bulu ini tersebar menjauhi gabus dan berdiameter 5,5 cm sampai 6,3 cm pada bagian ujung bawah terjauh dari gabus. Kemudian ada perlengkapan bulu tangkis, yaitu ada raket, ada kok, senar raket, sepatu, dan itu saja ya. Kemudian ada peraturan pertandingan tunggal. Pertandingan bulu tangkis partai tunggal mempunyai beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pemain bulu tangkis tunggal. Yang pertama adalah pemain akan melakukan servis atau menerima dari bidang servis kanan jika nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap, yaitu 2, 4, 6 dan seterusnya dalam pertandingan bulu tangkis. Kedua, servis dilakukan atau diterima dari bidang servis kiri apabila nilai pelaku servis merupakan ganjil, yaitu 1, 3, 5 dan seterusnya. Ketiga, setiap kali sebuah angka dibuat, kedua pemain akan mengubah bidang servis di mana masing-masing pemain itu berdiri. Oke, itu saja dari peraturan pertandingan tunggal. Sekarang adalah peraturan pertandingan ganda.
Peraturan pertandingan ganda atau disebut dengan partai ganda mempunyai beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pemain bulu tangkis ganda. Yang pertama adalah sebelum pertandingan dimulai sudah ditetapkan pihak mana yang dilakukan servis pertama kali. Yang kedua, pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan ke arah lawannya yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Ketiga, pukulan servis pertama dilakukan oleh pihak yang berada di sisi dalam lapangan dari bidang servis kanan. Dan keempat adalah bola servis diterima oleh pemain yang berdiri secara diagonal dan berhadapan dengan pemain bulu tangkis pelaku servis ya. Dan kelima, apabila bola servis diterima oleh pemain yang tidak berdiri secara diagonal dengan pelaku servis, maka tim pelaku servis mendapatkan 1 angka. Ya, kemudian itu saja dari peraturan pertandingan ganda. Sekarang adalah peraturan servis bulu tangkis. Ya, servis adalah sebuah pukulan pertama ke arah lawan yang dilakukan oleh pemain untuk memulai suatu pertandingan dalam permainan bulu tangkis. Servis dilakukan pemain dari suatu sisi, bisa kanan ataupun kiri. Lapangan secara menyilang menyeberangi jaring ke arah lawan. Pada pertandingan bulu tangkis, partai tunggal atau ganda memiliki area servis yang berbeda. Jika kok jatuh di luar area atau batas garis lapangan, maka kok dinyatakan keluar dan poin untuk penerima servis. Penentuan posisi tempat servis kanan atau kiri dilakukan sebelum pertandingan dimulai dan ditentukan sesuai dengan jumlah poin yang sudah dikumpulkan oleh pemain yang akan melakukan servis. Penentuan posisi kanan untuk jumlah poin genap dan posisi kiri untuk jumlah poin ganjil. Servis dari posisi kanan dilakukan ketika jumlah poin masih sama-sama 0. Aturan servis itu diperhatikan dalam permainan bulu tangkis. Yaitu adalah posisi bagian atas kepala raket harus berada di bawah pegangan raket ketika memukul kok. Kedua, posisi bagian atas kepala raket lebih tinggi atau di bawah pinggang. Ketiga adalah posisi kaki berada di atas garis tengah lapangan atau garis depan area permainan sendiri. Keempat adalah kaki kiri tidak boleh melangkah statis. Kemudian kaki kanan hanya boleh bergeser dan tidak boleh diangkat dari lantai. Kemudian mengayunkan raket dan memukul kok dilakukan secara bersama sehingga menjadi satu rangkaian. Dan keenam, pemain penerima servis boleh bergerak setelah pelaku servis. Itu saja dari saya peraturan pertandingan bulu tangkis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.